Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dalam keadaan sehat selalu. Oke, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan materi sebelumnya, yaitu mengenai eksponen dan logaritma. Karena sebelumnya kita sudah mempelajari tentang bilangan berpangkat, hari ini kita akan mempelajari tentang bentuk akar. Bentuk akar itu nanti seperti apa? Sebelum ke situ kita perlu mengenal bilangan rasional dan irasional. Apa itu bilangan rasional? Bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B, di mana A, B-nya ini anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh sama dengan 0. Kenapa di sini tidak boleh sama dengan 0? Karena ini pecahan. Kalau penyebutnya sama dengan 0, berarti pecahan tersebut tidak terdefinisi. Makanya kenapa B di sini tidak boleh sama dengan 0. Contoh dari bilangan rasional, yaitu apa contohnya? Ya bilangan bulat. Bilangan bulat itu termasuk bilangan rasional. Ada bilangan bulat positif 1, 2, 3, 5 dan seterusnya. Ada 0, ada bilangan 0. Terus ada bilangan bulat negatif juga, min 1, min 2, min 5 dan seterusnya. Terus juga bilangan pecahan. Bilangan pecahan itu juga termasuk bilangan rasional. Pecahan biasa contohnya 1 per 2, 3 per 4 dan seterusnya. Pecahan campuran min 2, 1 per 2, 5, 1 per 3 dan seterusnya. Atau bilangan desimal 0,25 atau 0,16666. Nah, dalam bentuk desimal, bilangan rasional itu dicirikan dengan ini. Desimalnya itu terputus. Ini contohnya ini ya, 0,25. Berarti kan cuma sampai 0,25 sudah selesai, itu berarti jawabannya nilainya 0,25. Ini disebut bilangan rasional. Ada juga yang polanya itu tidak terputus, desimalnya tidak terputus. Contoh 0,16666 dan seterusnya. Ini tidak terputus, tapi dengan syarat polanya itu harus tetap. Misal ini 0,1666 dan seterusnya. Ini kan kalau dilanjutkan kan bakalan ada 666 lagi kayak gitu kan. Lah polanya ini kan tetap 6 terus gitu kan. Nah, ini disebut bilangan rasional. Kayak gitu. Nanti kalau yang polanya tidak tetap, misal 0,13574 dan seterusnya, itu kan tidak ada polanya, itu bukan termasuk bilangan rasional. Nah, bilangan seperti itu dinamakan apa? Kalau bilangannya itu tidak berpola seperti itu disebut bilangan irasional. Apa itu bilangan irasional? Bilangan irasional adalah tuh bilangan yang tidak bisa. Kalau rasional tadi bisa dinyatakan dalam bentuk A per B, kalau bilangan irasional tidak bisa dinyatakan dalam bentuk A per B. Cirinya seperti apa? Bilangan rasional mempunyai bagian desimal yang tidak terputus dan tidak berpola. Kalau tadi rasional kan terputus, contohnya 0,25 tadi kan terputus dan tidak berpola. Kalau tadi bilangan rasional kan berpola, misal 0,3333 dan seterusnya, itu kan berarti polanya 3 terus. Nah, itu bukan bilangan irasional. Kalau bilangan irasional itu tidak berpola. Contohnya akar 2 sama dengan 1,4142,135. Nah, ini kan tidak terputus. Kalau dilanjutkan kan nanti ada nilainya lagi. Nah, ini tidak terputus dan tidak berpola, makanya dinamakan bilangan irasional. Contoh lain, pi. Mungkin kita mengenalnya pi itu 3,14. 3,14 itu pembulatan kedua desimal. Sebenarnya pi itu nilainya itu tidak terputus dan tidak berpola. Nah, itu pi dinamakan merupakan contoh dari bilangan irasional gitu. Kemudian bentuk akar, kemarin sudah kita sempat singgung ya di pertemuan sebelumnya. Masih ingat apa enggak? Bentuk akar apa itu? Akar pangkat 2 dari suatu bilangan. Kemarin apa pengertiannya? Masih ingat? Jika ada A dan B bilangan rasional dengan A dan B lebih besar daripada 0, lebih besar sama dengan 0, maka akar pangkat 2-nya didefinisikan seperti ini ya. Akar pangkat 2 dari A sama dengan B itu akan ekuivalen dengan A sama dengan B kuadrat. Kok bisa? Kenapa? Kedua ruas dikuadratkan kan. Akar A dikuadratkan kan jadi A.
plus B dikuadratkan B kuadrat. Nah ini senilai. Contohnya akar 4 sama dengan 2 itu akan ekuivalen dengan 2 kuadrat sama dengan 4. Atau akar pangkat 2 dari 100 sama dengan 10 itu akan ekuivalen dengan 10 pangkat 2 sama dengan 100. Terus bentuk akar ini tidak hanya akar pangkat 2 saja, ada akar pangkat 3, ada akar pangkat 4 dan seterusnya. Secara umum bentuk akar ini didefinisikan seperti berikut ini ya. Misalkan A bilangan real dengan A lebih besar daripada 0, tidak boleh 0 ya, bilangan pokoknya tidak boleh 0, maka P per Q adalah bilangan pecahan dengan Q tidak boleh sama dengan 0 karena pecahan nggak boleh sama dengan 0. Kalau sama dengan 0 berarti tidak terdefinisi ya. Dan Q itu harus lebih besar sama dengan 2. A pangkat P per Q itu sama dengan C. Dengan C itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P, atau lebih singkatnya bisa ditulis lebih singkatnya ini, A pangkat P per Q itu akan sama dengan akar Q dari akar pangkat Q dari A pangkat P. Jadi penyebutnya ini Q-nya ini jadi pangkat akarnya, akar pangkat Q dari A pangkat P. Pembilangnya ini jadi pangkat bilangan pokoknya, pangkat basisnya. Jadi A per Q itu sama dengan akar pangkat Q dari A pangkat P. Contoh misal ini 2 pangkat 1 per 2 itu sama dengan akar pangkat 2 dari 2 pangkat 1. Karena ini pangkat 1 nggak perlu ditulis ya, karena ini akar pangkat 2 juga tidak perlu ditulis. Terus 3 pangkat 2 per 3 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 3 pangkat 2. Terus 5 pangkat 4 per 3 itu akan sama dengan akar pangkat 3 dari 5 pangkat 4. Itu contohnya. Terus coba kalian menentukan nih nilai dari akar 2, akar 5 dan akar 11. Tadi akar 2 sudah kita ketahui berapa? 1,4142 dan seterusnya. Coba hitung akar 5, hasilnya berapa? Hasilnya ini ya. Ini kalau dilanjutkan masih ada lanjutannya. Terus akar 11 hasilnya berapa? Hasilnya ini ya, 3,316 dan seterusnya. Terus kalau misal ini akar pangkat 4 hasilnya berapa? 2 ya. Terus akar dari 25 hasilnya berapa? 5. Terus kalau akar dari 100 hasilnya 10. Coba lihat ini, akar 2 menghasilkan bilangan desimal yang komanya ini, bilangan di belakang komanya kan tidak terputus ya. Yang 3 ini menghasilkan bilangan desimal yang tidak terputus. Yang 3 bawah ini menghasilkan ini 2, 5 dan 10. 2, 5, 10 ini bukan desimal ya, bukan desimal. Oke. Terus coba perhatikan yang nomor 1 sampai 3 ini. Ini itu disebut bentuk akar. Kenapa kok dia disebut bentuk akar? Karena akar 2 ini hasilnya itu bilangan irasional. Tadi bilangan irasional kan tidak terputus dan tidak berpola. Ketiga ini hasilnya itu bilangan desimal yang tidak terputus dan tidak berpola. Ini kan termasuk bilangan irasional, makanya akar 2, akar 5, akar 11 itu disebut bentuk akar. Sedangkan nomor 4, 5, dan 6 ini kan dia menghasilkan bilangan rasional ya. Rasional kan ini karena dia ini bilangan bulat ya, bilangan bulat positif itu bilangan rasional. Bentuk seperti ini itu bukan bentuk akar karena dia hasilnya itu bilangan rasional, bukan bilangan irasional. Diingat-ingat ya, kalau bentuk akar itu menghasilkan bilangan irasional. Tuh. Apa saja operasi pada bentuk akar itu? Sama, ada penjumlahan dan pengurangan. Misal ini ya, ada A akar B ditambah C akar B, ini sama-sama akar B. Ini akar B nya bisa dikeluarkan
Jadi sama dengan A plus C akar B lah. A plus C nya ini bisa dioperasikan, atau kalau pengurangan ya juga bisa, sama saja. A min C nya ini bisa dioperasikan terlebih dahulu. Contohnya ini ya, coba kita kerjakan dari 1 dulu. Berarti dari nomor 1 bisa kita buat 3 ditambah 4. Nah ini kan sama-sama akar 5, sama-sama akar 5, berarti ini akar 5 nya bisa keluar dengan akar 5 akan sama dengan 3 ditambah 4 sama dengan berapa? Sama dengan 7 akar 5 gitu. Terus nomor 2, lihat ini bilangan akarnya sama apa enggak? Beda kan? Lah seperti ini tidak boleh dioperasikan, berarti dia itu sudah bentuk yang paling sederhana. Jadi tinggal ditulis saja lagi. Terus nomor 3, lihat ini kan bentuk akarnya sama kan? Akar pangkat 3 dari 4, ini sama-sama akar pangkat 3 dari 4. Nah ini juga bisa kita keluarkan akarnya, minus 2 dikurangi 3 akar pangkat 3 dari 4 akan sama dengan minus 1 ya. Kalau minus 1 nggak perlu ditulis A1 nya, minus akar pangkat 3 dari 4. Terus gimana kalau nomor 4? Nah ini kan bentuk akalnya kan juga sama, berarti bisa kita tulis 2 minus, kalau ini enggak ada konstantanya berarti 1 ya. 2 minus 1 akar pangkat 3 dari X akan sama dengan 1 ya. 2 min 1 kan 1, satunya enggak usah ditulis, kita langsung tuliskan akar pangkat 3 dari X. Seperti itu, udah dipahami ya. Oke, kita lanjut. Operasi lain ada perkalian dan pembagian. Ini ada beberapa sifat-sifatnya ya. Jika ada akar pangkat n dari a pangkat n, pangkatnya sama-sama n ya, itu akan sama dengan a, akan sama dengan bilangan pokoknya. Terus kalau semisal ada akar pangkat n dari A dikali akar pangkat n dari B, nah ini akarnya dikalikan tapi dia masuk ke dalam, itu akan sama dengan akar pangkat n dari A dikali B. Jadi menjadi satu di dalam satu akar, menjadi di dalam satu akar. Ini A dikali B masuk ke dalam akar yang sama. Terus misal ini akar pangkat n dari n per akar pangkat n dari B, itu bisa kita tulis akar pangkat n dari A per B kayak gitu. Contoh ini coba kita kerjakan. Akar pangkat 3 dari 8 itu bisa kita tulis akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 8 bisa kita ubah jadi 2 pangkat berapa? Pangkat 3. Karena ini pangkatnya sama, berarti akan sama dengan 2 gitu kan. Kalau pangkatnya sama akan sama dengan 2. Terus misal ini akar pangkatnya sudah sama, berarti bisa kita tulis seperti ini kan, akar pangkat 4 dari 3 kali 5, jadi akan sama dengan akar pangkat 4, 3 kali 5 berapa? 15 tuh. Terus nomor 3, ini akarnya sudah sama, berarti ini bisa kita tulis akar pangkat 5 dari 3 per 4 seperti itu. Cukup mudah ya. Terus kita lanjut menyederhanakan penjumlahan akar. Bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar seperti ini? Akar P ditambah 2 akar G, bagaimana caranya?
Masih ingat bentuk aljabar ini? X ditambah Y kuadrat itu sama dengan apa? X kuadrat ditambah 2XY ditambah Y kuadrat ya. Masih ingat kan bentuk seperti ini? Lalu coba kita misalkan X nya itu akar A dan Y nya itu akar B, maka X nya kita substitusikan akar 2, Y nya kita substitusikan akar B. Akar A ditambah akar B dikuadratkan, berarti ini X kuadrat, berarti ini ya akar A kuadrat ditambah 2XY, 2 dikali akar A dikali akar B ditambah Y kuadrat akar B kuadrat akan sama dengan, kalau akar dikuadratkan akarnya hilang jadi A, terus 2 dikali akar B. Lah bentuk ini tadi gimana? Bentuk ini berarti AB nya masuk ke dalam akar ya, ditambah akar B kuadrat, hasilnya B. Nah, jadi karena ini akar B ditambah akar B kuadrat, hasilnya A ditambah akar 2AB ditambah B. Kalau akar B plus akar A plus akar B tanpa kuadrat, berarti ya tinggal hasilnya ini kita akar, ya kan? Kalau ini kuadrat itu hasilnya seperti ini, kalau ini tanpa kuadrat berarti akar dari hasilnya tadi dengan itu. Terus akan sama dengan B nya kita majukan, jadi A plus B ditambah 2 akar AB gitu ya. Terus misal P itu A ditambah B dan Q itu A dikali B, maka akar A ditambah akar B itu akan sama dengan ini kan tadi akar ini kan. Nah, A plus B nya ini sama dengan P, jadi A plus B nya ini kita substitusikan sama dengan P, dan AB dan 2 akar AB, AB nya kan sama dengan Q, kita AB nya kita ganti Q, jadi akar A ditambah akar B itu akan sama dengan P plus 2 akar Q. Jadi cara menyederhanakan bentuk ini akar P ditambah 2 akar Q itu seperti itu. Kita buat nanti dalam bentuk penjumlahan. Jadi akar A ditambah akar B. Terus kemudian gimana kalau bentuknya P min 2 akar Q tadi, karena tadi plus sekarang jadi minus ya. Bagaimana caranya? Ya sama dengan menggunakan bentuk aljabar seperti ini. Kalau minus gimana? Ini ya X kuadrat minus 2XY ditambah Y kuadrat. Kalau tadi plus itu tandanya plus, kalau minus berarti tandanya minus. Dengan cara yang sama kita misalkan X itu adalah akar 2 dan Y itu akar B. X akar A, Y akar B, berarti akar A dikurang akar B kuadrat akan sama dengan ini kan A dikurangi 2 akar AB ditambah B. Bedanya cuma di tandanya. Kalau tadi positif, ini negatif. Kalau akar A min akar B tanpa kuadrat berarti ya akar dari A min 2 akar AB ditambah B. Kita AB nya kita gabungkan seperti ini, sama seperti tadi cuma beda tanda saja. Nah, kita misalkan lagi A plus B nya itu sama dengan P dan AB nya itu sama dengan I, sehingga akar A dikurangi akar B itu sama dengan ini tadi ya, akar A plus B dikurangi 2 akar AB akan sama dengan P min 2 akar G. Jadi beda di tandanya saja. Kalau positif ini tandanya positif, kalau negatif tandanya negatif. Terus jadi dari situ kita memperoleh rumus tuh. Jadi akar P ditambah 2 akar G itu akan sama dengan akar A ditambah akar B. Dan kalau ini tandanya kurang berarti tandanya sama kurang ya, jadi kurang juga, tergantung tandanya. Contohnya sederhanakan bentuk akar berikut ini. Kita coba kerjakan ya. Nomor 1 7 itu berarti P nya 7, terus G nya 12. P tadi apa? P tadi kan kita misalkan A plus B, terus G nya tadi kan A dikali B. Nah, berarti ini kita nyari dua bilangan
dua bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya 7, dan kalau dikali itu hasilnya 12. Kan ini sudah dalam bentuk P nya 7 ditambah 2 akar Q nya 12. Jadi kita mencari dua bilangan yang kalau dijumlahkan hasilnya 7 dan kalau dikali hasilnya 12. Bilangan berapa itu? Berarti bisa kita tentukan apa bilangan apa? A nya berapa? A nya 3, kita tentukan 3. B nya berarti biar 7 berarti ditambah 4 kan. Nah, 3 ditambah 4 hasilnya 7, 3 dikali 4 hasilnya 12. Nah berarti A nya itu 3, B nya 14. Nah bentuk ini kita bisa buat sama dengan akar ini 7 kan berarti 3 ditambah 4 kan, ditambah 2 akar 12 kan 3 dikali 4 itu, maka akan sama dengan ini ya. Ini berarti sudah dalam bentuk A plus B. Ini A dikali B berarti akan sama dengan akar A nya berapa? A nya 3 plus akar B, ini kan akar B nya berapa? 4. Jadi bentuk sederhana dari akar 7 ditambah 2 akar 12 itu sama dengan akar 3 ditambah akar 7. Caranya berarti nyari dua bilangan yang kalau dijumlah hasilnya 7, kalau dikali hasilnya 12. Sekarang bagaimana nomor 2 ini? Nomor 2 ini ya sama caranya. Ya, sebelum ke situ ini kan bentuknya belum seperti ini ya. Ini kan bentuknya P akar P plus 2 akar Q. Ini kan belum ada duanya. Berarti kita buat dulu, kita ubah dulu sama, kita buat bentuknya seperti yang atas, seperti ini. Akar P ditambah 2 akar Q. Ini kan belum ada duanya. Jadi sama dengan 8 dikurangi, biar ada duanya kita buat 4. 60 itu sama dengan 4 dikali berapa? 4 dikali 15 kan? 4 dikali 15. Ini berarti akan sama dengan akar 8. Nah, akar 4 ini kalau keluar berarti kan akar 4 itu sama dengan 2 kan? 2 nya keluar berarti yang di dalam akar tinggal 15. Ini. Nah, ini kan bentuknya sudah P plus 2. P nya 8, P nya 8, G nya 15. Berarti kita nyari lagi dua bilangan yang dijumlahkan itu hasilnya 8, kalau dikalikan hasilnya 15. Berapa? 3 ya, 3 sama 5 ya, 3 ditambah 5 sama dengan 8, sama dengan 8, terus 3 dikali 5 sama dengan 15. Berarti ini itu bisa kita tulis jadi akar 8 itu kita buat 3 plus 5 dikurangi 2 akar 15 nya kita tulis 3 dikali 5. Ya maaf, untuk kurang itu bilangan yang besar. Ini kan berarti 3 dan 5 lah, yang besar itu didulukan, berarti ini 5 ya, 5 ini 3, 5 plus 3 dikurangi 2 dikali 5, 2 akar 5 dikali 3, berarti akan sama dengan akar, kalau minus kan ini kan berarti akar A nya berarti berapa? A nya 5 dikurangi akar B nya berapa? 3. Jadi intinya nyari dua bilangan yang kalau dijumlahkan itu hasilnya B, kalau dikalikan itu hasilnya Q, seperti itu. Terus kemudian merasionalkan penyebut. Nah,
pecahan-pecahan dengan penyebut bilangan irasional seperti ini ya. Ini kan penyebutnya bilangan irasional semua. Irasional semua dapat dirasionalkan dengan sebuah pecahan yang nilainya 1. Jadi ini itu bisa dirasionalkan dengan dikalikan dengan bilangan pecahan yang nilainya itu 1 dengan cara seperti ini. Caranya seperti ini ya. Jadi kalau ada pecahan yang penyebutnya akar B, misal A per akar B, 1 per akar B, itu bisa dirasionalkan dengan cara dikali dengan itu pecahan yang nilainya 1. Lah ini akar B, kita pilih akar B per akar B, ini kan nilainya kan sama dengan 1 kan, akar B dibagi akar B kan sama dengan 1. Lah pecahan ini nilainya sama dengan 1. Kenapa kok ini dikalikan akar B? Karena ini penyebutnya akar B. Kita akan merasionalkan akar B ini, makanya ini dikali dengan akar B per akar B. Jadi nanti akan sama dengan akar B per B. Lah B di sini kan bilangan bulat. B di sini kan bilangan bulat, bukan bilangan bulat kan bilangan rasional, bukan bilangan irasional. Lah ini sudah jadi bilangan yang rasional, penyebutnya rasional. Tadi kan sebelumnya kan belum bilangan irasional penyebutnya. Seperti itu. Terus ada lagi pecahan yang penyebutnya A plus akar B, itu juga dikalikan dengan pecahan yang nilainya sama dengan 1. Lah karena ini penyebutnya A plus akar B, lah ini cara merasionalkan dikalikan dengan bilangan sekawannya, ini sama A dan akar B, tapi kalau ini positif berarti bilangan sekawannya itu negatif. Lah ini kan juga nilainya sama dengan 1. A min akar B per A min akar B kan sama dengan 1 nilainya. Lah itu tinggal dikalikan dengan ini, misal ini ya, 1 per A ditambah akar B ya. Cara merasionalkannya ya tinggal dikali ini saat A tinggal dikali A dikurangi minus B per A dikurangi akar B. Tuh, tinggal nanti dioperasikan kayak gitu. Terus kalau penyebutnya A min akar B, kalau tadi positif berarti dikali dengan bilangan sekawannya negatif. Kalau ini negatif berarti bilangan sekawannya positif. Terus juga ada pecahan yang penyebutnya akar, sama-sama akar, dua-duanya akar, tapi tandanya positif. Ini berarti dikali negatif. Pun juga kalau semisal tandanya negatif, misal ini negatif ya, ini negatif, berarti ininya positif. Nah gitu. Biar lebih memahami, kita lanjut ke contoh soal saja. Ini contohnya seperti ini, mari kita kerjakan. Nomor 1 berarti tinggal kita tulis 8 akar 2 dikali, tadi kalau sini penyebutnya akar 2 berarti tinggal dikalikan akar 2 per akar 2 kan, akar 2 per akar 2 kan nilainya 1, jadi tidak mempengaruhi hasilnya nanti. Berarti berapa? 8 dikali akar 2 ya berarti 8 akar 2 per 2 akar 2 dikali akar 2, akar 2 kali akar 2 kan akar 2 ya dikali 2, ini kan ini akan sama dengan 8 akar 2 per akar 2 kali 2 4. Nah 4 itu kan sama dengan berapa? Akar 2 per 4 itu kan sama dengan 2. Nah ini konstantanya bisa dicoret, ini 1 ini 4, jadi hasilnya 4 akar 2 tuh. Terus sekarang yang nomor 2 ya, nomor 2
3 per 3 min akar 2. Ini tandanya min ya, berarti dia tinggal dikalikan gimana? Dikalikan apa? Dikalikan bilangan sekawannya. Jadi 3 per 3 min akar 2 itu dikali dengan bilangan sekawannya berapa? 3 min, berarti bilangan sekawannya plus akar 2 per 3 plus akar 2 sama dengan yang atas, berarti 3 dikali 3 dikali, atau kita tulis dulu 3 dikali 3 ditambah akar 2 per. Nah, kalau ada bentuk seperti ini, masih ingat ini A min B dikali A plus B itu sama dengan apa? Sama dengan A dikali A kuadrat, A dikali B minus A dikali B plus AB ya, B, terus min B dikali A min B, terus min B dikali B min B kuadrat. Berarti bentuk ini itu akan sama dengan ini, A kuadrat ditambah A plus B dikurangi A ditambah AB dikurangi min AB. Lah ini kan bisa dicoret habis kan, berarti tinggal A kuadrat dikurangi B kuadrat. Lah bentuk seperti ini itu sama dengan A kuadrat dikurangi B kuadrat, berarti ini A nya 3, berarti 3 kuadrat sama dengan 9 dikurangi B kuadrat, B nya akar 2, akar 2 dikuadratkan berapa? Akar 2 dikuadratkan kan 4, akar 2 dikuadratkan kan berarti akarnya hilang, berarti tinggal 2 itu kan, berarti ini akan sama dengan 3 dikali 3 9 ditambah 3 akar 2 per 9 dikurangi 2 7. Jadi ini, nah ini kan penyebutnya kan 7 bilangan bulat atau bilangan rasional kan. Lah ini yang namanya merasionalkan penyebut dari yang sebelumnya bilangan irasional. Terus nomor 3 sini ya, nomor 3 4 per akar 5 ditambah akar 2, dia akan sama dengan dikali dulu dengan bilangan sekawannya. Bilangan sekawannya berapa ya, berarti 5 akar 5, ini tandanya apa? Plus, berarti bilangan sekawannya minus akar 2 per akar 5 minus akar 2 garis biar ini akan sama dengan di 4 dikali akar 5 dikurangi akar 4 per, ini ya bentuknya sama ya, A min B dikali A plus B dikali A min B itu akan sama dengan A kuadrat, berarti 5 kuadrat akar 5 kuadrat itu 5 dikurangi akar B kuadrat, B nya akar 2 berarti dikuadratkan jadi 2, berarti akan sama dengan ini, kita kalikan 4 akar 5 dikurangi 4, ini akar 2 ya, maaf ini akar 2, 4 akar 2 per 5 dikurangi 2 berapa? 3. Nah 3 ini sudah bilangan rasional. Nah berarti ini sudah dirasionalkan penyebutnya. Jadi seperti itu apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Untuk lebih mendalami kalian coba pelajari juga dari referensi lain biar lebih mendalami materi ini ya, sambil latihan-latihan soal biar terbiasa. Oke, sekian apa yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.